Oke, di hari kita mau ngebahas meme lagi ya. Cuma ini agak-agak beda nih. Jadi sekarang nih orang lagi pada ngomongin ya, di mana ada anomali tuh di dunia meme. Jadi banyak orang tuh yang ngomong sekarang jadi rame postingan orang-orang tuh yang posting doxly meme jadul. Cuma masalahnya apa dong? Kan tuh udah biasa orang pada postingin doxly. Nah yang aneh ini, ID-ID yang posting ini nih justru biasanya nggak postingin meme gitu loh. Bahkan banyak ID-ID baru, postingannya baru satu dua. Dan tiap kali mereka posting doxly meme itu tuh selalu rame meme-nya. Kan aneh kan, orang baru posting langsung rame. Dan itu kayak di spam gitu loh, ID-nya banyak banget bertebaran. Terus doxly meme juga nggak diapa-apain sama mereka. Iya, ini akhirnya jadi ngundang pertanyaan orang-orang. Kok bisa sih kejadian kayak begini tuh? Mendadak banyak orang yang postingin beginian dan semuanya pada rame. Dan belakangan tuh akhirnya nongol kayak teori konspirasi gitu gue loh. Jadi katanya pada bilang, kalau ini nih sebenarnya kayak pengalihan isu gitu loh. Jadi sengaja di spam begini, jadi kan postingannya pada rame, orang jadi lupa sama yang kejadian sekarang nih. Jadi kejadian sekarang kan ada ya lu tau lah yang berbau-bau politik dan lain-lain. Ya ini sebenarnya gue nggak mau bahas sih, ya orang lain aja lah yang bahas. Ya kalau gue bilang sih bisa bener bisa salah itu. Ya secara kan ini kita ngomongin teori konspirasi ya. Soalnya kan kalau kita ngomongin teori konspirasi itu kayak suatu analisa atau hal-hal tuh yang belum didukung sama bukti sama data yang kuat gitu loh. Ya kalau udah ada bukti sama datanya sih itu namanya fakta. Tapi sekali lagi ini belum tentu bener, belum tentu juga salah. Tapi ya udahlah biar orang lain aja yang bahas. Kalau gue yang bahas biasanya kebanyakan ujung-ujungnya ntar jadi runyam anjing. Ya mereka bilang katanya ini katanya sengaja nih digeber gini buat nutup-nutupin sesuatu. Ya caranya ya itu promosiin postingan gitu. Tapi sumpah sih gila kalau mereka promosiin postingan itu kalau sampai view saya segede gitu, interactionnya segede gitu itu sih waduh gila duitnya banyak banget. Terus ada juga yang bilang katanya kalau ini algonya mulai diutak-atik sama mereka katanya. Oh jadi nyariin ini terus gitu loh. Ya jujur aja kalau ini gue nggak bisa ngomong karena algo sendiri tuh masih misteri banget buat gue. Cuman kalau mereka sampai bisa utak-atik sih, wah berarti udah canggih banget ini caranya. Tapi gue ada analisa lain nih. Ini mungkin gak sih kayak ternak ID tau gak lu gaya-gaya baru? Ya ternak ID tujuannya sih gue nebaknya ada dua. Ya satu ya gue sekedar kayak biasa aja ternak ID jual-jual biasa. Yang kedua, iya ada hubungannya sama teori konspirasi tadi. Jadi gini, zaman dulu tuh kayak ada loophole tau gak lo kalau lu mau ternak ID. Ya gampang aja, misalnya ada VTuber siapa atau siapalah influencer terkenal gitu kena kasus. Ya lu buru-buru lu bikin ID, namanya lu mirip-miripin, ya udah lu re-upload video-video dia terakhir-terakhir tuh lu kasih aja misalnya video item gitu, saya minta maaf klarifikasi saya kasih lagu-lagu tuh ntar gak lama ya follower lu mendadak bisa ngejebret aja bisa 5.000 10.000 orang jadi rame terus komenannya juga rame. Cuman yang jadi masalah aturan di IG sama di TikTok itu akhirnya mirip YouTube tau gak lo, dimana lo tuh gak boleh pura-pura jadi orang lain tanpa di report pun ID lu tuh bisa gosong. Nah, akhirnya hilang lah cara ini. Gue nebak ya ini salah satu cara orang bikin ternak-ternak baru lagi. Ya maksudnya kan kalau kita bilang tuh meme itu sesuatu hal ya yang semua orang tuh pada suka tau gak lu. Dan doxely itu juga orang selalu suka pada cari-cari. Ketika ada orang banyak yang posting-posting begini dan ngelihat satu orang, oh dia tuh rame, ya udahlah gue ikutin posting. Ya tujuannya supaya bisa dijual lagi ID. Kan sekarang orang kayak orang gila tau gak lo, cari ID gitu loh, yang followernya 1.000. Ya tujuannya supaya bisa live atau affiliate. Ya gue sih juga ada tebakan ya. Mungkin aja orang pada bikin gini mempersiapkan ID gitu loh. Jadi kayak buat tujuan-tujuan tertentu. Kan followernya kalau misalnya udah lumayan banyak gitu. Lo kalau posting apa tuh selalu nongol kelihatan. Ya mungkin aja dipakai untuk hal-hal yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Ngebuser. Gue gak bilang dari sisi mana ya. Pokoknya ya ngebuser aja gitu loh. Bikinan postingan-postingan. Ya istilahnya kayak ya lu ngerti lah zaman-zaman sekarang gitu. Ya bisa aja kayak gitu, gua nggak tahu.
Tapi sih ini hal rame banget ya orang pada bahas. Ya sampai akun-akun politik juga mulai ngebahas, influencer-influencer juga mulai ngebahas. Tapi sekali lagi kan nih namanya teori konspirasi ya. Bisa benar, bisa salah. Boleh dipercaya, boleh juga enggak. Tinggal kitanya aja bagaimana nanggepinnya. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.